Baik, perkenalkan nama saya Fajar Abil Muhammad dari kelompok 5 NRP 29. Di sini saya akan mempresentasikan implementasi dari sistem SCADA. Nah, di sini saya akan eh, untuk PPT-nya ini saya ambil dari unit PLN atau perusahaan listrik negara. Jadi bisa disimpulkan saya mengambil contoh penerapan sistem SCADA ini dari PLN. Nah, berikut kita mulai PPT-nya. Yang pertama, dasar sistem SCADA. Nah, jadi di bagian ini, di PPT ini dibagi menjadi 4, yakni pengertian umum dari SCADA, infrastruktur SCADA, dan juga alur prosesnya serta pengenalan DMS. Tapi untuk kali ini saya akan menjelaskannya lebih ke implementasinya SCADA itu sendiri. Yang pertama, apa itu SCADA? SCADA itu singkatan dari untuk S-nya supervisory, C-nya control, N data, dan acquisition. Nah, itu bisa juga disebut juga untuk pengendalian terpusat dan juga pengendalian atau pengumpulan data. Nah, SCADA sendiri yakni suatu sistem kontrol kendali yang terpusat untuk pengontrolan suatu proses atau sistem dengan cara melakukan pengumpulan data. Jadi di situ terdapat servernya untuk mengumpulkan data-data dari device-device yang digunakan dalam suatu sistem tersebut. Tujuan dan konsepnya yakni untuk yang pertama bertujuan untuk mengotomatisasi teknologi merubah menjadi berbasis komputer. Yang kedua yakni untuk efisiensi, efektivitas, dan keandalan dalam sistem tersebut. Jadi di zaman yang semakin modern ini, SCADA ini sangat diperlukan sekali pada sistem di industri manapun. Yakni selanjutnya, implementasi dari SCADA sendiri ada pada 3 ini sebagai contohnya, yakni di industri, infrastruktur, dan fasilitas. Untuk di industri sendiri, di sini terdapat industri oil and gas, generator, dan juga pabrik. Nah, selanjutnya yakni untuk infrastruktur ada sistem kelistrikan, sistem pengolahan limbah, dan juga untuk saluran air, dan juga untuk meteorologi dan klimatologi cuaca. Yang selanjutnya yakni adalah fasilitas, bisa berupa gedung, bandara, pelabuhan, dan rel kereta api, dan juga fasilitas-fasilitas umum yang lainnya. Tujuan dari penggunaan sistem SCADA ini yakni di sini terdapat 3 tujuan, yakni untuk memudahkan pengawas dan pengontrolan plan dari sistem pada industri tersebut, dan juga selanjutnya untuk efektivitas dan efisiensi dalam pengoperasian jaringan listrik. Nah, dalam kasus ini saya mengambil PPT dari PLN. Dan yang ketiga, yakni meningkatkan keandalan dan menjaga mutu dari tenaga listrik. Di sini juga terdapat teledata atau bagaimana data-data dari device-device yang digunakan untuk mengkolek data kemudian dikirimkan kepada MTU atau Master Terminal Unit ada di sini. Ya, ini ada kontrol open dan close dan juga sebagainya di sini bisa dilihat. Nah, untuk infrastruktur SCADA sendiri di sini ada Master Station atau bisa disebut juga MTU atau Master Terminal Unit. Dan juga selanjutnya ada protokol atau media komunikasinya, biasanya menggunakan wireless ataupun kabel biasa. Untuk di zaman modern ini mungkin beberapa industri itu ada yang sudah menggunakan teknologi wireless untuk pengiriman datanya sendiri. Jadi lebih mengedepankan akses efisiensi pengiriman data tanpa adanya wujud dari kabel itu sendiri, jadi menggunakan wireless. Nah, ketika sudah ada MTU dan juga media komunikasinya, di situ juga ada RTU atau Remote Terminal Unit atau di sini disebut Remote Station. Nah, pengertian dari Master Station sendiri itu
pusat aplikasi pengolahan data menjadi informasi. Jadi itu tadi ya, master station itu bisa disebut juga MTU. Device-nya itu MTU di master station-nya. Terdapat komputer-komputer dengan spek tinggi gitu untuk mengolah datanya. Yang kedua itu komunikasi atau media saluran penghubung antara MTU dan RTU. Nah, media komunikasinya ini menghubungkan dari master station kepada remote station sendiri. Terus yang ketiga yakni ada remote station atau disebut juga perangkat terminal yang mengumpulkan informasi dari titik-titik yang di remote. Jadi kalau di PLN mungkin berada di gardu atau di tower atau di sutet atau apapun alatnya yang ada di tempat itu yang dikontrol. Nah, yang selanjutnya yakni ada protokol atau standar komunikasi pertukaran data antara MTU dan RTU tadi melalui media komunikasi. Nah, ini mungkin bisa disebut juga contoh plan dari SCADA yang ada di unit PLN. Di sini ada komputer-komputer ini bisa juga disebut workstation untuk engineer-nya. Nah, yang kedua ini berupa sistem SCADA-nya. Yang ketiga ini GPS. Terus yang keempat projection multimedia dan lain-lain. Nah, ini sama seperti yang tadi. Ini juga namun lebih kompleks gambarnya. Nah, di sini media komunikasinya ada juga terminal data lokasinya antara MS atau RTU jauh. Jadi switching tenaga listrik ada di gardu induk misalnya, atau di gardu hubung, atau gardu distribusi, atau key point. Yang kedua ada media saluran data, yakni saluran penghubung. Ya ini tadi berupa bisa kabel ataupun wireless. Untuk teknologi sekarang mungkin beberapa industri sudah menggunakan wireless untuk efektivitas pengiriman datanya. Terus protokolnya sendiri itu memiliki standar aturan tertentu atau standar aturan pertukaran data. Contohnya bisa berupa TCP, DNP, IEC, ataupun Modbus. Terus contoh dari media komunikasi sendiri biasanya menggunakan modem, bisa juga ada routernya, terus radio data, FO itu fiber optik, kabel pilot, bisa juga PLC ataupun WiFi. Nah, ini untuk efektivitas, kelemahan dan juga keunggulan dari media yang digunakan untuk komunikasi, untuk mengirimkan data dan juga menerima data di sistem tersebut. Bisa dilihat. Nah, untuk di remote station sendiri itu ada terminal data. Biasanya itu ada input outputnya dari perangkat yang dimonitor. Jelas ada input dan output. Terus yang kedua yakni processing dan paket data. Data-data input ataupun output berupa analog dipaket ke dalam protokol. Contoh dari RTU atau IED-nya yakni kalau di PLN itu ada RTU gardu induk, RTU gardu hubung, RTU gardu distribusi, dan lain-lainnya ini. Nah, ini untuk skema RTU yang ada di unit PLN. Nah, di sini yang paling bawah sendiri ada warna merah karena power supply ini mencakup semuanya. Jadi kalau tidak ada sumber ataupun sumber listrik, jadi semua sistem plan itu tidak akan berjalan gitu. Ini juga terdapat prosesor dan memori, modul komunikasi, interface-nya gimana. Jadi interface-nya nanti output-nya ke media komunikasi. Sedangkan ini untuk yang input output digital ataupun analog itu masuknya ke input output, masuk ke terminal data untuk dikirimkan kepada MTU dan juga diolah nantinya. Nah, ini gambaran dari visual remote station untuk di PLN sendiri seperti ini. Ini ada box-box kotak-kotak elemen-elemen listrik. Nah, ini untuk alur proses datanya yang ada di PLN sendiri. Jadi ini ada new event change state dan metering itu masuk, atau bisa juga kita sebut device yang kita amati itu masuk kepada
RTU atau Remote Terminal Unit. Nah, nanti dihubungkan menuju ke SCADA server, dari SCADA server menuju ke HMI untuk ditayangkan itu hasil yang sudah diolah dari server SCADA-nya, dan juga terdapat backup server untuk menghindari hilangnya data-data di kemudian hari. Dan juga ini di bawahnya terdapat sharing data, bisa dikatakan ini untuk mungkin dihubungkan ke SCADA yang lainnya. Jadi proses yang kita ambil dari SCADA yang katakanlah SCADA yang pertama dan SCADA yang kedua itu mungkin ada kesinambungan. Jadi bisa di sharing antar SCADA satu sama lain gitu untuk melakukan proses di plan tersebut. Nah, sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memori pada PLC Omron.
change. Lalu ada mode data. Mode data diisi dengan format sebagai berikut sesuai dengan
menginputkan komen 00SC0050 ini, dapat balasan dari Cooltram yaitu responnya yaitu 00SC13. Nah, di sini ada 13 encode-nya. Nah, 13 ini merupakan FCS-nya yang error. Berarti FCS yang saya gunakan pada saat menginputkan komen bukan FCS-nya device PLC yang saya gunakan. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang materi CAO Red Area dan CPU Status Change. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Zulaida Ulifah dari Program Studi D4 Teknik Otomasi Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang primitif SCADA dan juga modern SCADA. Jadi, sistem SCADA yang kita ketahui selama ini sebenarnya ada dua. Yang pertama yaitu primitif SCADA dan juga modern SCADA. Lalu apa perbedaan dari keduanya? Untuk lebih jelasnya kita lanjut ke slide berikutnya. Ini adalah dua gambar yang menjelaskan sekilas perbedaan dari primitif SCADA dan juga modern SCADA. Pertama-tama kita akan membahas primitif SCADA terlebih dahulu. SCADA atau Supervisory Control and Data Acquisition telah lama ada pada sistem kontrol. Awalnya, sistem pertama pada SCADA dimanfaatkan untuk akuisisi data atau penyajian data dengan cara panel meter, lampu, dan grafik. Operator manual mengoperasikan berbagai tombol-tombol kontrol yang dilakukan berdasarkan pengawasan. Perangkat ini masih ada dan digunakan untuk melakukan kontrol pengawasan dan akuisisi data pada pabrik yang masih kuno. Sistem SCADA yang primitif sebenarnya telah digunakan oleh industri selama ini, dengan hanya mengandalkan indikator-indikator sederhana seperti lampu, meter analog, dan alarm suara. Dengan indikator-indikator tersebut, seorang operator sudah dapat melakukan pengawasan terhadap mesin-mesin pabrik. Namun, di zaman ini, primitif SCADA sudah jarang sekali digunakan karena industri-industri saat ini telah beralih ke modern SCADA. Primitif SCADA sendiri memiliki beberapa keuntungan. Di antaranya yang pertama yaitu primitif SCADA ini sederhana, tidak menggunakan CPU sehingga tidak membutuhkan RAM, ROM, atau perangkat lunak pemrograman yang dibutuhkan karena manusia menjadi pengendali langsung. Yang kedua, sensor yang terhubung langsung ke meteran, switch, dan lampu pada panel. Dan yang ketiga, bisa mudah dan murah untuk menambahkan perangkat sederhana seperti switch atau indikator. Nah, namun kekurangannya sendiri yaitu jumlah kabel yang dibutuhkan lebih banyak, kuantitas dan pengambilan data sangat minim. Pemasangan sensor tambahan menjadi semakin sulit karena sistem akan bertambah. Pengaturan ulang pada sistem menjadi sangat sulit. Simulasi menggunakan data secara real-time menjadi tidak mungkin. Penyimpan data minimal dan sulit untuk dikelola. Tidak ada tombol darurat dan seseorang harus memonitoring 24 jam dalam sehari. Dengan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat banyak pada primitif SCADA, maka banyak sekali industri yang sekarang beralih ke modern SCADA. Dalam industri manufaktur dan industri proses, industri pertambangan, fasilitas umum, industri keamanan, sering menggunakan peralatan dan sistem yang dipisahkan oleh jarak yang jauh. Jarak tersebut dapat berkisar dari beberapa meter hingga ribuan kilometer. Telemetri digunakan untuk mengirim perintah, program, dan menerima informasi pemantauan dari lokasi terpencil ke pusat atau server. SCADA mengacu pada kombinasi telemetri dan akuisisi data. Seiring dengan perkembangan komputer yang dahsyat beberapa dekade terakhir, maka komputer menjadi komponen penting dalam sebuah sistem SCADA modern. Sistem ini menggunakan komputer untuk menampilkan status dari sensor dan aktuator dalam suatu plan, menampilkannya dalam bentuk grafik, menyimpannya dalam database, bahkan menampilkannya melalui situs web.
Umumnya, komputer ini terhubung dengan sebuah pengendali, misal PLC, melalui sebuah protokol komunikasi tertentu. Nah, pada SCADA modern atau modern SCADA sendiri, terdapat beberapa komponen berbeda dengan primitif SCADA. Yang pertama yaitu HMI, kemudian yang kedua MTU, yang ketiga RTU, yang keempat ada sensor, transducer, dan aktuator, yang kelima ada sistem komunikasi, dan yang keenam ada data akuisisi. Saya rasa hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai primitif SCADA dan juga modern SCADA. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Maulid Nurjanto dari kelas 26A NRP 9. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu materi dari mata kuliah praktikum SCADA, yaitu perbedaan antara SCADA, DCS, dan PLC. Nah, umumnya terdapat 3 jenis controller di dalam dunia industri. Yang pertama ada SCADA, kemudian ada DCS, dan juga ada PLC. Yang pertama SCADA. SCADA atau Supervisory Control and Data Acquisition merupakan suatu sistem yang dirancang sebagai pengendali dan pengambil data dalam pengawasan operator atau manusia, atau pengontrolan proses seperti proses industri, kemudian proses infrastruktur, kemudian ada proses fasilitas. Nah, SCADA memiliki susunan sistem yang terdiri atas antar muka manusia dengan mesin, atau yang kita kenal sebagai HMI, Human Machine Interface. Nah, HMI ini berupa tampilan gambar di layar monitor kita. Nah, di dalam layar monitor kita atau dalam HMI terdapat beberapa indikator. Contoh, misal pressure atau tekanan, kemudian ada suhu dan kecepatan motor misal. Kemudian ada juga terminal unit jarak jauh yang mampu menghubungkan sensor pengukuran, dan juga sistem pengawasan berbasis komputer yang berfungsi untuk pengumpulan data. Nah, jadi SCADA ini bukan hanya berfungsi sebagai monitor saja, namun juga berfungsi sebagai pengumpulan data. Selain memonitor, SCADA juga berfungsi untuk mengumpulkan data. Kemudian yang terakhir ada infrastruktur komunikasi yang berfungsi untuk menghubungkan unit terminal jarak jauh. Nah, jika kita menggunakan SCADA, kita tidak perlu turun langsung ke mesinnya. Misal kita mengecek manual, suhu dari mesin tersebut misal. Nah, cukup dengan SCADA kita bisa mengetahui tekanan atau kemudian indikator lain secara jarak jauh. Cukup kita memonitor jarak jauh. Nah, ini contoh dari SCADA. Ini contoh dari HMI ya, HMI dari SCADA. Lanjut ke DCS, Distributed Control System. Merupakan pengembangan sistem kontrol dengan menggunakan komputer dan alat elektronik lainnya agar bisa mendapatkan pengontrolan suatu loop sistem yang terpadu dan dapat dikendalikan dengan mudah dengan cepat. Alat ini digunakan sebagai pengontrol proses dalam skala menengah sampai besar. Proses yang dikontrol dapat berupa proses yang berjalan secara berkelanjutan atau kontinu, atau proses batching. Nah, ini adalah tampilan dari DCS 11-12 dengan SCADA, namun DCS lebih simple. Nah, DCS biasanya digunakan untuk menangani proses industri dengan parameter yang analog sebagai input atau output, memiliki scanning time yang lebih lambat.
dalam tanda kutip ada yang mencapai order second disbanding dengan PLC. Jadi ini sangat berbeda dengan PLC. DCS dituntut untuk memiliki kehandalan yang lebih tinggi karena fungsinya yang digunakan sebagai controller dalam proses industri yang penting. Nah, di sini ada fungsi utama dari DCS. Yang pertama, sebagai alat untuk melakukan kontrol suatu sistem loop, di mana suatu loop bisa mengerjakan beberapa proses kontrol. Maksudnya di sini adalah satu unit DCS bisa mengontrol beberapa mesin dan beberapa indikator input atau output lainnya. Kemudian yang kedua ada berfungsi sebagai pengganti controller manual dan otomatis yang terpisah menjadi satu bagian agar maintenance dapat dilakukan secara mudah. Kemudian yang terakhir ada sarana pengumpul atau pengolah data agar mendapatkan proses output yang tepat. Nah, seperti SCADA tadi, DCS tidak hanya melakukan monitor, namun juga melakukan proses output, kemudian pengumpulan serta pengolahan data. Nah, yang terakhir ada PLC atau Programmable Logic Controller. Biasa digunakan untuk menangani industri dengan peraturan input atau output digital on-off, dan yang membutuhkan adanya logic operation terutama digunakan untuk mengatur suatu relay karena bekerja secara digital on-off dituntut memiliki scanning time yang cepat dan dengan order 1 milisecond. Nah, jadi sistem kerja dari PLC umumnya adalah on-off seperti saklar ya atau relay. Nah, di sini terakhir ada perbedaan dari yang sedikit saya jelaskan tadi, bisa disimpulkan dari perbedaan SCADA, PLC, dan DCS. Nah, SCADA adalah sistem yang mengkoordinasikan tetapi tidak mengendalikan proses secara real time. Kemudian ada PLC, Programmable Logic Controller. Sesuai dengan namanya, sebuah controller yang dapat diprogram kembali. Kemudian di DCS, Distributed Control System, sesuai dengan namanya, adalah sistem pengontrolan yang bekerja menggunakan beberapa controller dan mengkoordinasikan kerja semua controller. Nah, jadi di sini PLC ini adalah suatu controller yang dapat diprogram kembali. Jadi kita dapat mengubah semisal parameter untuk melakukan controller. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Perdan Nurimanudin dari D4TO 6A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang SCADA, yaitu dasar materinya, yaitu dasar pengenalan SCADA. Mari kita pertama mengetahui apa itu SCADA. Apa itu SCADA? SCADA adalah kependekan dari Supervisory Control and Data Acquisition, atau bisa dibilang sistem kendali industri yang berbasis komputer yang dipakai untuk pengontrolan suatu proses seperti manufaktur, produksi, atau pemantauan generator listrik. Lalu proses infrastruktur, penjirian air, minum, dan distribusinya. Dan ada lagi proses fasilitas dan lain-lain. Seperti yang disebutkan, SCADA mempunyai komponen. SCADA tersebut yaitu sebuah sistem. SCADA tidak akan lengkap tanpa adanya bagian-bagian penting untuk melakukan operasi tersebut. Beberapa ada komponen yang terpasang oleh SCADA, bagian-bagian penting. Yang pertama yaitu HMI atau dikenal Human Machine Interface, lalu MTU Master Terminal Unit, RTU untuk Remote Terminal Unit, lalu ada sensor, transducer, aktuator, lalu dan ada sistem komunikasi. Di sini kita akan menjelaskan sedikit tentang Human Machine Interface.
HMI atau yang disebut machine interface, human machine interface, merupakan suatu alat yang terpasang pada suatu sistem SCADA yang berfungsi untuk memantau flow atau arus kinerja pada sistem SCADA tersebut. HMI merupakan bagian penting untuk memonitor kerja SCADA. HMI tersebut biasanya dalam bentuk monitor. Monitor tersebut biasanya ada yang bisa di touchscreen atau seperti monitor komputer biasa. Lalu ada Master Terminal Unit atau dikenal MTU. MTU tersebut yaitu otaknya dari SCADA, yaitu komputer atau CPU, PC, yang berfungsi sebagai pusat dari sistem SCADA dan berperan sebagai pengolah data yang telah diambil pada RTU nanti, yang akan dijelaskan pada berikut. RTU atau yang dikenal Remote Terminal Unit seperti yang digambarnya. RTU yaitu Remote Terminal Unit, yaitu komponen SCADA yang didesain untuk memonitor aktivitas substation atau akar-akarnya atau bagian-bagian lainnya yang akan dikendalikan pada suatu sistem produksi atau yang semacamnya. Dan yang paling gampang kita kenal RTU itu PLC atau Programmable Logic Computer, controller, sorry. Remote Terminal Unit ini berupa PLC yang pada umumnya di industri yang akan mengontrol aktuator-aktuator pada proses seperti produksi, manufaktur, cutting edge, dan semacamnya. Nah, di sini biasa akan menerima sinyal perintah pada Master Terminal Unit. Nah, seperti contoh ilustrasi tersebut, ada radio interface yang menangkap sinyal perintah dari Master Unit, lalu akan disambungkan kepada RTU yang akan melakukan proses perintah pada aktuator yang tersambung pada RTU tersebut. Nah, lalu ada sistem komunikasi. Nah, sistem komunikasi ini sangat penting, yaitu yang biasa menghubungkan antara MTU dan RTU. Nah, ada beberapa macam seperti sistem komunikasi SCADA. Yang paling sering dipakai pada industri yang lama yaitu RS-232 atau serial one to one, yaitu satu arah saja, satu arah untuk satu unit. Nah, biasanya ini hanya satu mesin saja untuk mengendalikan satu RTU. Nah, lalu RS-8485, satu untuk semua, satu untuk banyak. Nah, biasanya ini yaitu multitasking pada seperti contohnya yaitu pengendalian panel listrik atau generator besar-besar yang pada PLN, dan ada lagi seperti manufaktur mobil. Nah, itu juga banyak. Lalu ada switch telepon network atau jaringan tetap dengan kabel. Biasanya itu intercom, yaitu tertutup jaringannya. Nah, lalu ada list lines, koneksi telepon permanen antar dua titik. Nah, lalu ada internet yang bisa kita kenal pada hari ini adalah Internet Things atau IoT. Lalu ada wireless LAN dan Ethernet. Nah, ini juga masih sering dipakai pada industri-industri pada umumnya. Mungkin itu saja penjelasan saya. Mungkin tidak panjang. Apabila ada kesalahan yang saya sebutkan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.